Adipati Terung merupakan salah satu panglima besar, yaitu panglima perang dari era akhir Kerajaan Majapahit yang berlokasi di Krian Sidoarjo. Untuk makamnya terbuat dari batu bata kuno era Kerajaan Majapahit yang ditata seperti makam. Apakah ini makam atau bukan, saya juga kurang paham. Untuk lokasinya berada tepat di masjid yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah situs yang konon adalah makam dari Adipati Terung, dan lokasinya tepat berada di Dusun Terung Kulon di Desa Terung Kulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Nah, lokasinya cukup unik karena berada di sebuah masjid yang cukup besar. Sedangkan Adipati Terung merupakan salah satu panglima besar, yaitu panglima perang dari era Kerajaan Majapahit yang memimpin di Kadipaten Terung, yaitu salah satu pelabuhan terbesar kedua di era Kerajaan Majapahit. Dan beliau merupakan orang yang membunuh Syekh Jumadil Kubro atau yang lebih dikenal dengan Troloyo, teman-teman, yang berada di Trowulan Mojokerto. Cuman itu adalah sebuah mitos atau mungkin legenda, atau mungkin memang sejarah nyata, saya juga kurang paham. Tapi saya gagal fokus karena lokasi tempat ditemukan makamnya ini tepat berada di sebuah masjid yang cukup besar di wilayah Terung Kulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Nah, lokasinya berada di masjid yang ada di depan kita ini, berada di kiri jalan. Masjidnya cukup besar dan juga cukup mewah. Makamnya tepat berada di dalam dari kompleks bangunan masjid ini. Konon di bawah masjid ini zaman dahulu juga terdapat batu bata kuno atau tatanan dari struktur batu-batuan candi. Jadi langsung saja kita menuju ke lokasinya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi ini adalah lokasi dari sebuah masjid yang saya katakan tadi, yang konon merupakan salah satu masjid terbesar ya di wilayah sini. Dan memang di lokasi ini juga terdapat sebuah makam yang konon merupakan makam dari Adipati Terung. Yang saya jelaskan juga, jika Adipati Terung ini merupakan adik tiri dari Raden Patah dan juga merupakan panglima perang di era akhir dari Kerajaan Majapahit sebelum diruntuhkan oleh Demak, yaitu dari saudaranya sendiri yang bernama Raden Patah, teman-teman. Nah, jadi untuk lokasi makamnya itu tepat berada di sebuah masjid ya, tepatnya di sebelah masjid. Jadi banyak sekali cerita tentang Terung ini. Zaman dahulu merupakan sebuah kadipaten ya, kalau sekarang mungkin kabupaten gitu ya sebutnya oleh zaman sekarang gitu ya. Terus untuk kisah-kisah di balik nama Adipati Terung atau yang namanya itu adalah Sultan Husain ya, kalau tidak salah ya. Itu merupakan salah satu petinggi dan juga salah satu seperti di Kerajaan Majapahit itu sangat berjasa, teman-teman, karena beliau merupakan seorang panglima perang juga. Nah, jadi di sini adalah masjidnya dan makamnya itu tepat berada di sebelahnya. Nah, untuk makamnya yang ada di sini, terus untuk makamnya ini terbuat dari batu bata kuno era Kerajaan Majapahit juga. Nanti kita juga akan mengunjungi anak dari Adipati Terung ya, yaitu Den Ayu Putri. Nanti kita akan ke sana juga. Nah, untuk makamnya ini berada di Dusun Terung Kulon, Desa Terung Kulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk tulisannya terpampang jelas di sana, teman-teman ya. Untuk tulisannya itu ada tulisannya makam Adipati Terung, Desa Terung Kulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk nama Terung sendiri itu juga tercatat di beberapa kitab seperti Kitab Negara Kertagama dan juga Kitab Babat Tanah Jawi, teman-teman, Babat Tanah Jawa ya. Sangat luar biasa. Nah, untuk makamnya ini di pagar besi atau sudah dibangun. Nah, terus di sini pun ada tulisannya ya.
Nah, di sini ada tulisannya, selamat datang para peziarah di makam Adipati Terung atau Raden Husein, atau nama kunonya Kiem San atau Gunung Emas gitu ya. Dari alumni Sunan Ampel ya. Di sini tulisannya. Jadi ini adalah pintu masuknya teman-teman ya. Mbah Hamid putunipun sowan nggih. Nah, di sini untuk makamnya dari makam Adipati Terung era Kerajaan Majapahit dan terbuat dari batu bata kuno era Kerajaan Majapahit teman-teman loh. Seperti ini ya. Di sini ada 2 buah makam. Oh, 3 teman-teman ya. Di sebelahnya itu ada 2 buah makam. Terus di sini ada makam yang tertata oleh batu bata kuno. Memang batu bata kuno ini era Kerajaan Majapahit. Nah, sangat luar biasa ya. Nah, untuk kesaktian dari panglima perang dari era Kerajaan Majapahit atau Adipati Terung ini zaman dahulu itu sangat luar biasa ya. Salah satu mitos atau legendanya zaman dahulu itu pernah mempunyai pusaka sakti yang bernama tombak apa gitu teman-teman. Nah, konon tombak itu jika dihempaskan ya, jika dihempaskan tombak itu akan mengenai atau imbasnya itu ke 1000 tentara musuh, katanya demikian teman-teman. Untuk makamnya sangat luar biasa besar juga ya. Sudah Pak De. Nah, di sebelahnya sini juga ada makam teman-teman terbuat dari batu bata kuno dan masih disakralkan juga. Tapi saya juga heran kenapa makam ini berada tepat di sebelah masjid. Ya. Untuk nama Terung sendiri di sini ada Terung Wetan dan Terung Kulon, terus nama-nama Junwangi, terus Kawangen dan lain-lain itu juga nama-nama kuno teman-teman. Atau dari bahasa-bahasa Sangsekerta atau bahasa aksara Jawa kuno atau seperti bahasa Bali gitu ya. Sangat luar biasa. Dan di sini pun ada makam, sepertinya ini adalah makam yang cukup besar daripada yang sana ya. Untuk makam ini yang sangat luar biasa bisa terlihat dari batu bata kuno yang cukup besar-besar juga. Mbah Hamid putunipun sowan, dan kita akan duduk sebentar, kita menghormati beliau ya. Nah, ini adalah salah satu makam dari salah satu pemimpin ya, yaitu seorang adipati ya, seorang sosok besar di era Kerajaan Majapahit. Apakah mungkin beliau ini beragama Islam? Saya juga kurang paham teman-teman. Tapi untuk makamnya memang ada. Terus untuk nama-nama desa dan juga nama lokasi yang berada di Terung Kulon ya, atau di Desa Terung, yang mengartikan bahwa di lokasi ini zaman dahulu memang lokasi Terung, yaitu sebuah adipaten yang cukup besar. Karena kadipaten kalau zaman sekarang kan kabupaten gitu ya, sangat luar biasa. Dan beliau konon juga merupakan salah satu yang membunuh ini teman-teman yang ada di Trowulan itu ya, siapa namanya ya, yang mempunyai makam di Trowulan ya, atau Syekh Jumadil Kubro. Konon beliau merupakan yang membunuh Syekh Jumadil Kubro ya, dan merupakan salah satu panglima perang terakhir dari era Kerajaan Majapahit yang bertahan dari serangan Demak, karena Demak sungkan untuk melawan beliau karena beliau merupakan saudara dari Raden Patah yang memimpin atau yang mempunyai kadipaten di Demak pada waktu itu. Sangat luar biasa ya. Nah, selain makam ini bisa terlihat memang makam-makam ini terbuat dari batu bata kuno era Kerajaan Majapahit. Apakah ini sebuah ilusi atau mungkin memang ditutupi di bawahnya gitu, saya juga kurang paham. Karena di sebelahnya ini terdapat rumah-rumah warga juga. Terus di sebelahnya lagi di sini ada sebuah masjid yang cukup besar teman-teman ya. Nah, jadi makam dari Adipati Terung ya, di sini pun ada tulisan dari Balai Pelestari Kebudayaan juga, sangat luar biasa ya. Nah, untuk tulisannya bisa terlihat jelas teman-teman. Di sini ada tulisannya, yaitu makam Adipati Terung di Desa Terung Kulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Nah, sangat luar biasa ya. Untuk makam-makam ini juga merupakan makam-makam kuno yang cukup luar biasa ya. Untuk batu bata kunonya memang dari era Kerajaan Majapahit, dan saya lihat dari tadi untuk jenis batu bata kuno ini
merupakan batu bata kuno yang ada relief melingkar, yang merupakan salah satu bukti bahwa di sini zaman dahulu terdapat sebuah bangunan suci atau mungkin situs candi atau mungkin sebuah tempat pemujaan gitu ya, jika dilihat dari jenis batu bata kuno yang diukir bengkok gitu ya, sangat luar biasa. Mungkin videonya cukup sampai di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.